Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu tim Dewan Juri Penilai Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Wiradesa tahun 2021. Perkenalkan kami dari tim Wiradesa Kamadiksi F5 UNES untuk menyampaikan paparan kegiatan Wiradesa kami yang dilakukan pada Desa Sumowono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk pertamanya, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami, yaitu yang pertama dosen pembimbing kami yaitu Ibu Indah Urwati Nusko SPD MPT, Ketua Pelaksana Kegiatan Ilujeng Hesa Putri Asari, Wakil Ketua 2 Tuti Lestari, Sekretaris 1 Ina Andraini, Sekretaris 2 Nur Sail Barokah, anggota 1 EKR Nirohmah, anggota 2 Dinda Dwi Pertiwi, anggota 3 Lulu Kamelia, anggota 4 Umi Kusum, dan anggota 5 Trisa Mariani. Untuk pokok bahasan yang kami paparkan pada pembahasan ini yaitu terdiri dari 13 poin yang dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk yang pertama, deskripsi unit usaha dan potensi unggulan desa. Di Desa Sumowono ini terdiri dari 3 jenis usaha, yaitu kerajinan besek, gula Jawa dan gula aren, serta mahkota dewa. Untuk yang pertama itu ada besek. Nah, di Desa Sumowono ini terdapat banyak pohon bambu, sehingga warga sekitar memanfaatkan pohon bambu untuk diolah menjadi anyaman besek. Untuk gula Jawa sendiri, dikarenakan di Desa Sumowono ini terdapat banyak pohon kelapa, kemudian warga sekitar memanfaatkan nira kelapa untuk diolah menjadi gula Jawa. Sedangkan pohon aren jumlahnya walaupun tidak sebanyak pohon kelapa, tetap dimanfaatkan niranya oleh warga sekitar untuk dibuat menjadi gula aren. Untuk mahkota dewa, awal mulanya ini karena di Desa Sumowono ini telah dilakukan pembibitan mahkota dewa, sehingga banyak sekali tanaman mahkota dewa yang berkembang dan bertumbuh di Desa Sumowono, sehingga warga sekitar mengolahnya menjadi mahkota dewa kering yang bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian keterkaitan antara unit usaha dengan potensi unggulan desa dan sumber bahan baku. Yang pertama ada besek, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan memanfaatkan pohon bambu yang ada di Desa Sumowono, maka warga sekitar ini membuat anyaman besek. Untuk gula Jawa dan gula aren dimanfaatkan dari pohon kelapa dan pohon aren, sedangkan mahkota dewa dimanfaatkan dari pohon mahkota dewa yang tumbuh banyak di Desa Sumowono. Kemudian masalah usaha dan penyelesaiannya. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan ke Kepala Desa Sumowono, yaitu Bapak Ade Mariono, serta para pelaku usaha, diperoleh beberapa masalah usaha. Yang pertama pada BSC itu, masalah usahanya yaitu BSC mudah berjamur, dikarenakan cuaca di Desa Sumowono ini cenderung dingin dan lembat. Kemudian proses produksi masih perseorangan dan bentuk masih sederhana atau belum ada inovasi. Kemudian untuk presentase penyelesaian masalah yang telah kami lakukan, yaitu mencapai 90%, yang mana terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek inovasi ukuran, aspek inovasi hiasan, aspek anti jamur, dan inovasi packaging. Untuk gula Jawa dan gula aren sendiri, permasalahannya yaitu produksi masih perseorangan dan bentuknya masih besar-besar. Nah, persentase penyelesaian masalah yang telah kami lakukan mencapai 85%, yang mana terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, untuk ukuran besek itu, untuk ukuran gula Jawa dan gula aren ini menjadi lebih kecil dan seragam. Kemudian untuk teksturnya itu menjadi pas karena tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Dan yang terakhir yaitu terdapat inovasi packaging atau kemasan. Untuk mahkota dewa sendiri, permasalahannya itu belum ada inovasi produk dan produksi masih perseorangan. Dengan presentase penyelesaian masalah yang berhasil kami lakukan mencapai 85%, yang mana terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu inovasi pengemasan, yang mana mahkota dewa ini dikemas dalam kemasan ecopack. Kemudian pengolahan, yang mana tidak bergantung pada sinar matahari atau berdasarkan tungku, namun kita juga melakukan pengolahan menggunakan oven. Kemudian ketahanan produk dan keamanan produk. Kemudian ada aspek perubahan usaha. Adapun aspek perubahan usaha yang tercapai dari 3 usaha, yaitu usaha besek, gula Jawa dan gula aren, serta mahkota dewa, yaitu 8 dari 9 aspek yang ada. Terdiri dari aspek omset, tenaga kerja, volume produksi, aset, legalitas, efisiensi, kualitas produk, jangkauan pasar, dan pelatihan. Mitra usaha, kami berhasil menggandeng mitra usaha, yaitu 6 mitra usaha, terdiri dari 1, Ewaro Harapan, Toko Kita, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Naira Shop, Toko Elfatan, dan SW Official. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Dari 5 indikator usaha yang telah tertulis pada proposal Wiradesa sebelumnya, yaitu terdiri dari memproduksi kriya bambu sebagai packaging hampers dengan kualitas dan kualitas yang baik. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran yang baik guna
meningkatkan angka penjualan kria bambu sebagai packaging hampers melalui e-commerce. Yang ketiga, menjangkau pasar nasional dan pasar internasional melalui strategi pemasaran online. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas manajemen kria bambu yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Yang kelima, mendapatkan peningkatan pendapatan dan keuntungan sehingga para pelaku usaha kria bambu mencapai tingkat kesejahteraannya. Dari kelima indikator tersebut, yang belum dapat kami capai yaitu pemasaran internasional. Hal ini dikarenakan pemasaran produk dilakukan secara bertahap, yaitu dari lokal dan nasional baru ke internasional. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan kualitas produk. Dari BASF, terjadi persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan mencapai 88%, kemudian persentase peningkatan aspek kualitas produk yang dihasilkan mencapai 9%. Untuk gula Jawa dan gula aren, persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan mencapai 80% dan persentase peningkatan aspek kualitas produk yang dihasilkan mencapai 85%. Untuk mahkota dewa, persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan mencapai 85% dan persentase peningkatan aspek kualitas produk yang dihasilkan mencapai 85%. Metode pemasaran. Di sini kami melakukan metode pemasaran pada 3 platform online, yaitu lewat Shopee, WhatsApp, dan Instagram. Berikut adalah bukti kami telah melakukan pemasaran online pada platform-platform online yang telah kita temukan. Kemudian jangkauan pasar produk. Nah, untuk kondisi awal sendiri, ketiga usaha ini dapat dibilang jangkauan pasarnya masih sempit karena dijual ke warung-warung terdekat. Nah, untuk kondisi saat ini, untuk BASF ini sudah dalam tahap perluasan jangkauan pasar melalui pemasaran online dan pemasaran keluar kota, serta penawaran yang dilakukan kepada beberapa mitra. Untuk gula Jawa dan gula aren juga sudah dalam tahap perluasan jangkauan pasar melalui pemasaran online dan pemasaran keluar kota, serta penawaran yang dilakukan kepada beberapa mitra. Dan untuk mahkota dewa sudah dalam tahap perluasan jangkauan pasar melalui melalui pemasaran online serta penawaran yang dilakukan kepada beberapa mitra. Kemudian untuk efisiensi waktu. Nah, di sini kami telah membentuk paguyuban wiradesa yang mana terdiri dari 3 jenis usaha, sehingga dengan adanya paguyuban ini mampu menghemat waktu para pelaku usaha karena dikerjakan secara bersama-sama, sehingga tingkat persentase keberhasilannya ini mencapai 70%. Kemudian peningkatan pendapatan usaha berdasarkan hasil perhitungan telah kami hitung untuk persentase peningkatan pendapatan BASF mencapai 99,1%, gula Jawa dan gula aren 96% dan mahkota dewa mencapai 11,1%. Nah, kemudian ada ketercapaian luaran wajib. Nah, di sini ada 4 luaran wajib yang kami capai. Untuk yang pertama buku profil dengan persentase 93% yang mana mencakup dalam yang mana buku profil ini sudah dalam tahap finishing dan tahap perizinan ISBN. Kemudian untuk legalitas usaha sudah mencapai 95% yang mana NIB telah terbit dan juga PIRT ini sudah melakukan penyuluhan ketahanan pangan. Kemudian untuk video profil sudah mencapai 95% yang mana sudah terdapat beberapa video yang telah diupload dan sisanya masih dalam tahap editing. Kemudian untuk tahap luaran publikasi sosial media dan artikel berita mencapai 100%. Hal ini terdiri dari artikel berita yang telah terbit di Laman Info Purworejo dan publikasi sosial media yang berlangsung aktif selama kegiatan. Dapat dilihat berikut ada bukti-bukti kami telah mencapai luaran wajib. Kemudian potensi keberlanjutan program. Kami sangat yakin bahwa usaha-usaha yang terdapat di Desa Semowono ini dapat berlanjut di masa yang akan datang. Seperti yang pertama ini, BASF. BASF merupakan suatu wadah yang mana nantinya akan menjadi trend center untuk suatu packaging yang mana ramah lingkungan. Kemudian untuk gula Jawa dan gula aren ini nantinya semakin banyak orang yang mengkonsuminya karena lebih sehat daripada gula tebu. Nah, selain itu, gula aren juga sekarang ini marak dimanfaatkan dan digunakan dalam pemanis dalam kopi kekinian. Kemudian untuk mahkota dewa sendiri dapat dijadikan terobosan baru di dunia kesehatan sebagai obat tradisional dan obat herbal yang berasal dari alam. Sekian paparan PKP dari tim Wiradesa Kemardiksi FIPA UNES. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.